Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan 4 ini, kita sama-sama belajar berkenaan dengan modul penjualan pada software Accurate versi Education. Nah, setelah pertemuan terakhir kita membahas tentang modul pembelian. Nah, pada video kali ini kita coba eksplorasi tentang modul penjualan. Harapannya nanti saudara bisa mempraktekkan apa yang saya simulasikan pada video ini. Nah, seperti biasa, untuk memulainya kita buka dulu softwarenya. Ini mengingat kembali bagaimana kita uh, membuka aplikasi Accurate. Nah, akan ada tampilan seperti ini, seperti biasa. Kita buka data perusahaan yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi database yang sudah kita buat beberapa minggu lalu itu tetap digunakan karena itu untuk memudahkan saudara dalam melanjutkan pengisian modul penjualan. Kita buka data perusahaan baru, kemudian ada di lokal, kita cari database-nya. Ini disesuaikan dengan saudara menempatkan database itu. Ya, terserah saudara di mana. Kemudian database, oke, Jokindo Daya Bersama. Nah, kalau misalkan database hilang, silakan minta saya, nanti saya akan berikan. Passwordnya seperti biasa, supervisor. Kalau passwordnya saudara ganti, silakan sesuai dengan password yang saudara ganti. Nah, untuk modul penjualan, nah, saya ingatkan kembali bahwa daftar menu yang ada di atas, ya, ada berkas, persiapan, daftar, aktivitas, laporan, jendela, bantuan. Ini yang sering digunakan berkenaan dengan modul pengerjaan modul penjualan itu ada di daftar, aktivitas. Bedanya apa? Kalau aktivitas itu kita bikin, ya, kita buat. Misalkan bikin penawaran penjualan, faktur penjualan, itu kita di aktivitas. Kalau ingin melihat hasilnya itu ada di daftar. Nah, di daftar ini bisa diedit. Untuk melihat laporannya, laporan dalam bentuk baku, misalkan laba rugi neraca, itu ada di laporan. Ya, ada di daftar laporan. Baik, kita mulai dari kita sekarang bahas tentang penjualan. Nah, aktivitas penjualan, oke, ini yang bergambar saja. Nah, aktivitas penjualan itu terdiri dari penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman barang atau pengiriman pesanan, bikin faktur, kemudian penerimaan penjualan, kemudian retur, jika ada retur. Nah, siklus ini adalah siklus standar di sistem informasi akuntansi berkenaan dengan penjualan. Jadi kalau misalkan ada tahapan yang tidak digunakan, misalkan ada perusahaan tidak menggunakan penawaran penjualan, ya udah, tidak apa-apa, langsung sales order misalkan. Itu tidak menjadi masalah. Asal terpenting adalah konsisten dalam pengisian data. Baik. Aktivitas penjualan. Nah, ini sama aja ya. Jadi saudara nanti bisa masuk di menu ini, penjelajahan penjualan ini, atau melalui aktivitas yang ada di atas. Ini sama saja, menunya sama saja. Ada 6 juga. Menu yang tersedia di bawah juga ada 6. Baik, kita mulai dari step yang pertama, yaitu aktivitas penjualan, penawaran penjualan. Nah, misalkan kita mau jual ke PT PLN gitu ya, PT PLN Persero. Ini kita tanggalnya tanggal 1 Oktober. Ya. Misalkan kita mau menawarkan penjualan itu berkaitan dengan nozzle misalkan. Kuantitinya 5. Nah, ini diskon itu saudara bisa isi. Kemudian tag-nya saudara bisa isi. Kalau tadi kan kemarin kan kita udah mengisi ya, tag-nya itu PPN misalkan pakai T. Nah, kalau tanpa tag ini dihilangkan. Nozzle, kuantiti 5, unit price-nya adalah 900.000, saldonya adalah 4.500.000. Kemudian ini deskripsinya, misalkan
penawaran penjualan pada PT PLN, misalkan begitu. Nah, kalau sudah, saudara simpan. Sudah. Untuk melihatnya, ya, untuk melihat pekerjaan kita itu udah selesai apa tidak, itu bisa dilihat di daftar penjualan, penawaran penjualan. Nah, ini ada paling atas. Nah, kalau tidak muncul, saudara filter tanggalnya. Kalau filter tanggalnya misalkan 21 misalkan. Tanggal 1 misalkan. Nah, itu akan muncul ya. Saudara klik. Nah, itu sudah ada ya, sudah ada. Baik. Balik lagi, kita lanjutkan ke aktivitas tadi. Kita pesanan penawaran penjualan sudah. Selanjutnya yaitu pesanan penjualan. Nah, untuk pesanan penjualan itu karena tadi kita sudah bikin penawaran, maka kita tinggal tarik saja datanya. Pilih penawaran. Sebentar. PT PLN, pilih penawaran. Nah, penawarannya sudah ada nih. Ya. Atas inputan kita tadi. Ya, inputan kita tandai. Oke. Lalu sudah langsung muncul tuh. Nozzle 5, unit price-nya adalah 900.000, saldonya adalah 4.500.000. Kira-kira PO-nya nomor berapa? Misalkan PO 01 PO. Misalkan nomornya adalah 01 PO. Kemudian SO date-nya misalkan tetap menggunakan tanggal yang sama. Ini pengirimannya misalkan 2 itu. Jadi data yang kita sudah isi itu sebelumnya itu kita tinggal tarik aja dari pilih penawaran gitu ya. Ini sudah ada, sudah sesuai dengan tadi, simpan dan tutup. Ya. Kita cek lagi apakah sudah muncul di pesanan penjualan. Nah, sudah ada. Ya, sudah ada. Kalau saudara mau ubah, tinggal ubah di sini. Nah, tinggal edit. Ya. Kalau saudara sudah setuju atau tidak ada perubahan, ya sudah, dibiarkan saja. Ini hanya untuk meng-cross check saja. Ya. Baik. Kemudian, pesanan penjualan sudah. Kemudian misalkan ada saudara mau menggunakan pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan ini nanti berhubungan dengan gudang ya. Misalkan tadi nozzle ada 5, berarti gudang itu harus tahu, harus mengetahui bahwa gudang itu akan mengeluarkan nozzle sebanyak 5. Tanggalnya yang sama, misalkan 2. Nomor PO-nya tadi 01 PO. Kemudian pilih pesanannya, diisi dulu nama pelanggannya PLN. Pilih pesanan. Nah, sudah ada 5. Nah, nozzle-nya 5 yang akan dikirim. Itu. Nah, jangan lupa sebelum tarik data, saudara perlu mengisi dulu pelanggannya, ya, agar saudara bisa menarik data. Ingat, kalau saudara sudah mengisi sebelumnya, tahapan sebelumnya itu tidak perlu mengisi lagi. Kita tinggal tarik saja. Ya, kita tinggal tarik. Kemudian tutup. Kalau sudah, kita cek apakah sudah muncul daftar penjualan, pengiriman pesanan. Oh, sudah ada 5 ya. Kita edit coba. Kita coba ubah. Nah, 5, nozzle 5. Dikirimkan tanggal 2 ya. 2 Oktober. Kemudian setelah pengiriman pesanan sudah, baru kita ke faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini nanti kita akan mencetak atas transaksi itu ya. Mencetak transaksi itu. Transaksi penjualan tadi. Seperti biasa, kita masukkan dulu pelanggannya. Misalkan pengiriman sama fakturnya sama tanggal 2. Ya. Ini tanggal 2 juga ship date-nya. Kemudian nomor PO-nya 01 PO. Nah, ini kita pilih juga di sini. Pilih pengiriman misalkan.
Ini dipilih, dicentang, jangan lupa oke. Nah, sudah keluar tuh. Sudah muncul ya. 900.000, 4.500.000 totalnya. Nah, kemudian pastikan sudah sesuai ya, tanpa pajak, tanpa diskon. Kemudian ditutup. Kita lihat apakah sudah selesai, isiannya sudah muncul. Kita bisa lihat di faktur penjualan. Oh, ini sudah ada faktur penjualan. Kemudian setelah saudara bikin faktur penjualan, baru kemudian retur penjualan. Nah, retur penjualan ini kita anggap ada retur ya. Kalau tadi kita jual 5, ternyata yang kembali 2. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih dulu PLN ya. Kemudian anggap saja kita kirim Jumat, ada retur hari Senin ya. Hari Senin. Nah, kita pilih nih sales invoice-nya yang mana. Ini sudah ada nih kita tadi. Sales invoice-nya tanggal 2 ya, hari Jumat ya, hari Jumat 2 Oktober. Kemudian nomor PO oke. Sebentar. Nah, apa yang mau mau diretur? Nah, ini kan sudah ada nih. Sesuai dengan sales invoice tanggal 2 nozzle. Berapa yang akan diretur? Tadi kita 2. Tanpa pajak, tanpa diskon. Ya. Kita enter. Nah, sudah muncul. Jadi kita akan meretur 2 barang, yaitu nozzle. Nozzle senilai 1.800.000 totalnya. Baik. Sales retur dari PLN. Returnya adalah tanggal 5 Oktober dengan 2 barang ya, 2 barang. Deskripsinya misalkan retur penjualan, misalkan karena tidak sesuai spesifikasi. Misalkan minta merek A, dikirimnya B, misalkan begitu ya. Kemudian ditutup, simpan dan tutup. Oh, ternyata ada yang salah tadi tanggalnya. Sebentar kita cek apakah ada tanggal yang salah. Sepertinya tanggal 22 tadi returnya. Mestinya tanggal 5 ya. Kita ubah. Oh, benar, sudah benar. Oh, sebentar. Perbarui. Daftar penjualan. Retur penjualan. Nah, ini nih. Tanggal 5. Benar sudah ya. Ada 2 barang yang diretur. Ini yang retur pembelian kemarin. Ya. Kemudian, setelah aktivitas penjualan, retur sudah selesai, baru kemudian adalah penerimaan penjualan atau pelunasan atas penjualan barusan. Penjualannya ini tentunya nanti akan timbul piutang jika tidak langsung dibayar. Kita pilih pelanggarnya. Nah, ternyata sudah ada nih transaksinya. 18 Desember dan 2 Oktober. Mana yang akan dibayar? Nah, kira-kira bayarnya kapan? Misalkan bayarnya adalah tanggal 8 misalkan, 1 minggu ya. Kemudian bayarnya kemana? Bank atau cash, misalkan bank. Kemudian tanggal 8 pelunasan, misalkan pelunasan piutang. Nah, mana yang mau dibayar? Nah, yang ini. Misalkan yang ini ya. Nah, kita klik nih tanda kalkulator. Yang dibayar itu adalah 2 Oktober ya. 2 Oktober. Ada 4.500.000, ada retur 2 tadi ya. Ada retur 2. Sehingga yang harus dibayar adalah 2.700.000. Kalau sudah terisi semua, pastikan sudah terisi dan simpan, tutup. Sudah selesai. Penjualan dari aktivitas penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, penerimaan penjualan, dan retur penjualan.
Mudah bukan ya? Jadi itu berkenaan dengan pengisian penjualan, mulai dari penawaran, pesanan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, penerimaan penjualan, retur penjualan. Baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa sampaikan di WhatsApp grup ya, atau bertanya pribadi kepada saya, atau nanti melalui Edmodo ya. Insya Allah akan saya respon secepat mungkin ya berkenaan dengan pertanyaan saudara. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.